dilaksanakan. Yang ketiga, anak ibu bisa mendefinisikan iman kepada Nabi dan Rasul dengan tepat, dapat menyebutkan apa itu perbedaan Nabi dan Rasul, kemudian menyebutkan nama Nabi dan Rasul dengan tepat, kemudian menjelaskan sifat-sifat Nabi dan Rasul, dan yang terakhir, anak ibu bisa menyebutkan Rasul-Rasul ulul azmi dengan tepat. Ya, baik. Sebelum lagi kita dapat mencapai tujuan pembelajaran ini, ibu mau nanya sekali lagi kepada anak ibu. Kira-kira materi yang akan kita capai ini ada nggak sih manfaatnya dalam kehidupan? Ada nggak? Ya, apa tuh kira-kira manfaatnya? Menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik, terima kasih. Menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Manfaat yang disebutkan oleh teman kamu tadi bisa kita raih dalam materi ini. Nah, sebelum lagi kita lanjutkan, ibu akan memberikan pretest kepada anak ibu sebelum kita mengikuti pelajaran ini ya. Sebelum kita belajar ini, ibu nak lihat sejauh mana pemahaman ibu tentang Rasul-Rasul ini ya. Baik, silakan anak ibu keluarkan handphonenya, linknya ibu bagikan di grup WhatsApp ya. Ya, silakan anak ibu kerjakan. Ibu kasih waktu hanya 5 menit ya nak. Baik, terima kasih anak ibu yang telah mengerjakan. Di sini bisa ibu lihat ya. Ada yang dapat 7, ada yang dapat 5, ada yang dapat 3. Ya nggak apa-apa. Di sini kita kan belum belajar, jadi ibu bisa dapat menyimpulkan sejauh mana pemahaman anak ibu tentang ini. Semoga setelah kita belajar ini, anak ibu pemahamannya lebih meningkat dan nilainya menjadi dapat 100 semuanya. Insya Allah ya. Baik, kita langsung saja masuk kepada materi kita, iman kepada Rasulullah. Baik. Bentar ya. Beriman kepada Rasulullah. Kata iman selalu berkaitan dengan amal soleh, tanpa akan sia-sia amal soleh kita. Jadi kita perbaiki dulu keimanan kita. Apa arti iman secara bahasa? Jadi sebelumnya kita masuk materi secara lebih detail. Ibu memberikan tugas LKPD kepada anak ibu secara berkelompok. Alhamdulillah anak ibu sudah lulus secara kelompok. Jadi ibu harap anak ibu bisa kerjasama dengan kelompoknya masing-masing ya. Baik, ibu kasih judul tugas pada kelompok, silakan anak ibu kerjakan tugasnya ya. Baik. Ini tugasnya, silakan anak ibu diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Oke, baik. Jadi anak ibu silahkan diskus dengan kelompoknya. Tulis sesuai perintah yang ada di kertas dan nanti anak ibu akan presentasikan masing-masing kelompok hasil diskusi kamu. Buat kelompok yang lain, nanti silakan ajukan pertanyaan. Jadi judulnya hari ini adalah metode yang kita terapkan adalah tutor sebaya. Ya. Baik, sebagai tambahan diskusi, anak ibu sudah ibu kirimkan video pembelajaran yang ada di grup WhatsApp dan juga flipbook yang bisa anak ibu buka di grup WhatsApp sebagai bahan referensi untuk diskusi kamu ya. Jadi
kelompok yang telah anak ibu kerjakan. Sekarang kita berikan waktu untuk kamu memaparkan hasil diskusi kelompok kamu yang telah kamu diskusikan bersama. Baik, kelompok mana terlebih dahulu yang dipresentasi? Kelompok satu siap? Baik, terima kasih. Silakan buat kelompok satu presentasikan. Buat kelompok yang lain silakan didengar, dan jika ada yang mengajukan pertanyaan silakan diajukan pertanyaannya. Boleh silakan berdiri di atas arahkan diri ya di sini boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil presentasi kami tentang pengertian iman kepada Rasul dan tugas para Rasul. Pengertian iman kepada Rasul adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para Rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Adapun tugas para Rasul yaitu 1. Sebagai pembawa ajaran tauhid yang benar, 2. Sebagai pembawa kabar gembira bahwa hamba Allah, 3. Sebagai pemberi peringatan, 4. Membina kehidupan manusia agar menerapkan akhlak yang mulia. Sekian saja presentasi dari kami. Terima kasih. Silakan kelompok lain yang ingin mengajukan pertanyaan. Apa sih bukti kita iman kepada Rasul? Oke, silakan diri jawab. Dengan cara meningkatkan ibadah kita pada Rasul, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan. Terima kasih kepada kelompok 1 atas diskusinya. Baik, kita lanjutkan pemaparan dari kelompok 2 ya, yakni tentang sifat wajib dan sifat mustahil yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Silakan buat kelompok 2 sampaikan hasil diskusi kamu. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul sifat-sifat para nabi yang dimana aja ada sifat wajib dan sifat mustahilnya. Menurut pendapat kami, sifat wajib para rasul yaitu sidik yang artinya benar, amanah yang dapat dipercaya, tabligh menyampaikan, dan fatanah itu cerdas. Sifat mustahilnya yaitu kazib yaitu dusta, khianat tidak dapat dipercaya, kitman menyembunyikan, dan baladah artinya bodoh. Presentasi kami, mohon maaf jika kami ada kesalahan. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Bisa nggak tolong berikan contoh bahwa Rasulullah memiliki sifat tersebut? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Rasul memiliki sifat fatanah yaitu cerdas, yang dimana contohnya yaitu Rasulullah sangat pandai mengatur strategi perang sehingga memenangkan banyak pertempuran. Baik, terima kasih kelompok 2 atas pemaparannya. Sekarang kita lanjutkan kepada kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusinya mengenai Rasul-Rasul Ulul Azmi. Kepada kelompok 3, Ibu silakan. Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang Rasul Ulul Azmi. Menurut pendapat kami, di antara 25 Rasul tersebut, ada 5 Rasul yang diberi gelar Ulul Azmi. Di antaranya adalah yang pertama, 1. Nabi Nuh, yang kedua, Nabi Ibrahim, yang ketiga, Nabi Musa, yang keempat, Nabi Isa, yang kelima, Nabi Muhammad. Oke, mungkin itu saja hasil presentasi kami. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, adakah teman-teman yang ingin bertanya? Apa sebab para nabi diberi gelar ulul azmi dan berikan satu contoh? Rasul Ulul Azmi itu adalah para nabi yang diberi ketabahan dan kesabaran yang luar biasa. Contohnya Nabi Nuh. Beliau seorang nabi yang menyampaikan dakwah kepada umatnya, namun keluarga sendiri termasuk istrinya dan anaknya tidak mau beriman, bahkan dicap sebagai orang yang tidak waras. Namun semua yang disampaikan oleh Nabi Nuh benar adanya dalam peristiwa banjir besar yang menenggelamkan satu dunia. Baik, itu saja jawaban saya. Terima kasih. Kelompok 3 atas pemaparannya. Terakhir kita akan
beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. 1. Meneladani sifat-sifat mulia para nabi dan Rasul Allah seperti bersikap adil, jujur, kesabaran, keteguhan dan semangatnya dalam berdakwah menegakkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. 2. Umat-umat terdahulu mengalami kehancuran dan mendapat azab dari Allah karena mereka ingkar dan sombong dan menyekutukan Allah. Hal ini menjadi pelajaran bagi kita untuk senantiasa menjaga keimanan dan perilaku kita agar sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. 3. Selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah agar negeri kita mendapatkan kemakmuran dan keberkahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada kelompok 4, bisakah dijelaskan bahwa umat terdahulu mengalami kehancuran dan menjadi pelajaran buat kita saat ini? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Salah satu hikmah beriman kepada Rasul adalah menjadi pelajaran bagi kita dari umat terdahulu. Contohnya, hancurnya kerajaan Namrud akibat memiliki kesombongan dari harta yang berlimpah. Hikmahnya adalah harta yang kita miliki ada hak orang lain yang dikeluarkan melalui zakat dan sedekah. Demikian itu saja jawaban dari pertanyaan kelompok 2. Terima kasih. Ibu atas pemaparan diskusi dari masing-masing kelompok. Adakah anak ibu sudah memahami makna atau kesimpulan dari materi kita hari ini? Baik. Sebelum kita menyelesaikan, ibu akan merangkum atau merefleksi kegiatan kita hari ini. Baik anak ibu, yang ibu sampaikan ya kita rangkumkan bersama. Ya anak ibu, bahwa Allah menciptakan para nabi yang kita sebut rasul dengan cara meyakini kebenaran dan rasul mereka yang dibawanya tanpa ada keraguan sedikit pun, di mana hukumnya kita mempercayai para nabi dan rasul itu adalah wajib. Seperti yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi, yakni kita meyakini para nabi dan rasul dengan cara kita melaksanakan ajaran yang telah dibawa para nabi dan rasul, yakni sebagai pembawa kabar gembira adanya surga, adanya neraka. Jadi anak ibu mesti ingat, apa yang kita lakukan itu senantiasa akan berdampak kembali kepada diri kita masing-masing. Ya, paham anak ibu? Paham ibu. Baik, lanjut kita ke Rasul, sifat-sifat para nabi dan rasul ya, seperti yang disampaikan oleh kelompok 2 tadi, di mana sifat wajib itu ada namanya sidik, amanah, tabligh dan fatonah. Seperti juga yang disampaikan oleh kelompok 2, di mana para nabi dan rasul itu memiliki sifat fatonah, seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah memiliki sifat fatonah yang cerdas, yaitu Rasulullah sangat pintar dalam mengatur strategi perang, sehingga anak ibu bisa baca sirah nabawiyah di mana jumlah pasukan yang diketuai oleh Rasulullah sebagai panglima perang hanya berjumlah ratusan, sementara lawannya jumlahnya puluhan ribu. Namun kenapa Rasulullah bisa memenangi peperangan? Itu karena Rasulullah memiliki sifat fatonah cerdas dan mengatur strategi perang. Ya, baik. Kemudian ada lagi sifat mustahil yang dimiliki para nabi dan rasul. Nah, seperti kitman, ya, menyembunyikan. Gak mungkin kita nyampai hari ini mengetahui apa itu Islam, apa itu halal, apa itu haram, jika para nabi dan rasul tidak menyampaikan atau menyembunyikan firman Allah atau amanah yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul. Kita tidak akan tahu sampai dengan hari ini. Alhamdulillah para nabi dan rasul tidak memiliki sifat-sifat seperti yang ada di layar ini. Kemudian anak ibu ada lagi, nah ini yang belum disampaikan oleh kelompok 2 ya, nggak apa-apa akan ibu jelaskan. Ya ini sifat jais ya, sifat jais para nabi dan rasul itu adalah sifat yang dimiliki sebagaimana manusia pada umumnya. Ya, kayak kita, karena para nabi dan rasul itu adalah seorang manusia, bukan seorang malaikat, bukan seperti manusia pada umumnya, yakni makan, minum, sedih, ketawa, gembira. Nah, contoh sedih adalah ketika Rasulullah kehilangan istri dan paman dalam waktu yang berdekatan. Itu dikenal dengan istilah apa anak? Materi kelas. Ya benar, yang anak ibu sampaikan yaitu tahun Amul Huzni, ya, di mana tahun itu Rasulullah mengalami kesedihan yang luar biasa, maka Allah berikan hadiah buat beliau. Ingat peristiwa apa hadiah yang Allah berikan?
Ya, benar. Samaran ya, yaitu peristiwa Isra Mi'raj ya, di mana Rasulullah untuk menghilangi kesedihan Rasulullah, maka Allah berangkatkan Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha ya. Baik, terima kasih anak ibu. Kita lanjutkan yang berikutnya, yaitu tentang meneladani sifat-sifat para nabi dan Rasulullah ya. Jadi setelah mempelajari materi ini, ibu harap di mana para nabi dan Rasul memiliki sifat-sifat wajib ya, maka kita sebaiknya meneladani. Salah satunya adalah jadi teladan kita adalah Rasulullah SAW, yaitu yang pertama perilaku jujur, yang kedua hormat dan patuh kepada orang tua, ketiga hormat dan patuh kepada guru ya. Nah, jadi ini adalah salah satu pengamalan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bukti atau wujud kita mengimani para nabi dan rasul. Nah, itu ya yang paling penting. Baik, apakah ada anak ibu yang masih belum memahami materi kita? Sudah semua ya. Baik, alhamdulillah. Sebagai ibu untuk mengukur keberhasilan materi kita hari ini, apakah tujuan pembelajaran kita tercapai dan manfaat yang disebutkan oleh temanmu di awal pelajaran tadi apakah tercapai, maka ibu akan memberikan post test kepada anak ibu ya. Silakan anak ibu kerjakan post test yang sudah ibu kirimkan di grup WhatsApp. Silakan keluarkan handphonenya, kerjakan post test melalui quizzes yang ibu kirimkan ke grup WhatsApp. Silakan, waktunya 5 menit dari sekarang. Kirimkan ke grup WhatsApp. Silakan, waktunya 5 menit dari sekarang. Terima kasih anak ibu yang telah mengerjakan post test. Bisa kita lihat bersama hasil post test yang telah anak ibu kerjakan. Alhamdulillah, nilai tertinggi oleh Nadira, kemudian Devin, Aprilia, dan yang lainnya hanya mendapat salah satu yaitu beberapa orang. Alhamdulillah, materi kita hari ini telah tercapai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa anak ibu terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan jika masih belum memahami materi ini, silahkan lanjutkan lagi memahami melalui flipbook, YouTube, video pembelajaran yang telah ibu sampaikan di grup WhatsApp. Untuk tugas berikutnya akan ibu berikan ke LKPD, di mana linknya juga sudah ibu kirim di WhatsApp. Silahkan anak ibu kerjakan. Jangan lupa setelah selesai anak ibu kerjakan, klik finish dan kirim ke email ibu, di mana emailnya sudah ibu tampilkan juga di LKPD tersebut. Jangan lupa pilih salah satu email. Jika anak ibu tidak isi email, maka nilai anak ibu tidak akan keluar ya. Untuk pelajaran selanjutnya kita akan masuk materi tentang Khalifah Umayyah. Baik, itu aja yang bisa ibu sampaikan. Semoga bermanfaat materi kita hari ini. Kita tutup belajar hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Ayo kita sama-sama membaca. Bismillah.